Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudaraku, jamaah zuhur di Masjid Raya Sumatera Barat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Ahad ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan inayah kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bisa insya-Allah melaksanakan solat fardu zuhur berjamaah. Karena di dalam hidup ini punya prinsip, dan itu pun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai hambanya. Dan Allah juga menganjurkan kepada kita agar kita selalu menyembah Allah dan kita meminta tolong kepadanya. Maka ada ayat yang selalu kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kita hadir di masjid ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang ini anjuran Rasulullah. Kata Rasulullah, aulan nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salat. Rahu Muslim. Kata Rasulullah, nanti umatku atau manusia yang bertemu denganku di hari kiamah aksaruhum alayya salawat, mereka adalah orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah zuhur rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita merenungi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah, kaum muslimin muslimat, sesungguhnya Allah tidak melihat bentukmu. Sesungguhnya Allah tidak melihat kedudukanmu di dunia. Sesungguhnya Allah tidak melihat statusmu.
Dan juga Allah tidak melihat hartamu, kekayaanmu, kata Rasulullah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan tetapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Allah melihat hati dan Allah melihat amal-amal yang kita kerjakan selama hidup. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Untuk itu mari sama-sama kita sebagai umat manusia hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah adilnya Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di dunia ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kedudukan, status, jabatan kita ketika kita hidup di dunia ini. Allah juga tidak melihat harta dan kekayaan kepada kita, sehingga kita punya kesempatan bahwa kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara meningkatkan ketakwaan itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbis salim. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Allah sebutkan akan ada suatu hari kepadamu tidak akan ada manfaatnya harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak, kata Allah, illa man atallaha biqalbis salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah, kecuali orang-orang yang melaksanakan perintah Allah biqalbis salim, dengan hati yang bersih. Orang yang takwa adalah orang yang hatinya bersih. Insya Allah kita yang hadir di rumah Allah ini, orangnya, hatinya adalah hati yang bersih. Kenapa? Karena kita mendatangi rumah Allah. Untuk apa kita mendatangi Allah? Karena kita fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Kita mendatangi rumah Allah ini karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, betul-betul kita ingat. Bukan hanya sekedar di pikiran kita ingat, tapi mendatangi rumah Allah untuk melaksanakan ibadah, salat fardu berjamaah. Itu adalah orang-orang yang mempunyai hati bersih. Maka ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendatangi rumah Allah, kita melaksanakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya dengan hati yang bersih. Lantas kalau kita bicara tentang hati, bagaimana tentang hati itu? Ada hati memang pertama, hati itu disebutkan oleh Allah, ada yang disebut dengan hati yang bersih. Biqalbis salim, hati yang bersih. Ada yang kedua, hati yang kotor. Hatinya kotor. Dan yang ketiga adalah hati yang sudah mati. Hati bersih, hati kotor atau hati yang sakit, dan yang ketiga hati yang mati. Kalau kita lihat kata Ibnu Sirin, hati yang bersih itu adalah hati seseorang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala,
hatinya menjauhi segala yang syirik. Dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hati yang bersih. Karena hati yang bersih adalah hati yang melakukan amal soleh dan dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Dan hati-hati yang bersih inilah yang akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala, yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Wa muslimin, muslimat, jamaah zuhur rahimakumullah. Hati kita bersih, hati orang yang bertakwa itu, insya Allah nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, siapa orang yang mau berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia melakukan amal salih, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikatkan Allah di dalam beribadah. Hidup ini kan ibadah bagi orang-orang yang bertakwa. Hidup ini beribadah, aktivitas ini adalah ibadah. Mungkin ada sebagian kita jamaah yang sedang melakukan safar atau wisata ke Padang ini. Walaupun dalam keadaan safar, dia mendatangi rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Hatinya bersih karena dia bertakwa dan dia melakukan amal soleh. Dan tetap dia bertuhankan, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia mempercayai Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahwa dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Itu penting bagi kita untuk memahami hati kita, mana hati kita yang bersih. Yang kedua, hati yang mati, yaitu hati yang sudah tidak mengenal Rabb-nya. Hati yang tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengingkarinya. Dia tidak mengingat Allah, tapi dia malah kafir, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mati. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita itu selalu hidup bersih dan kita berketetapan di dalam beragama. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, yang zat yang bisa membolak-balikkan hati, berikanlah ketetapan di dalam hatiku kepada agama Engkau ya Allah. Itu kata kita. Karena kita selalu bermohon kepada Allah agar hati kita selalu bersih, hati kita tidak mati. Yang ketiga, yang terakhir adalah hati yang disebut oleh Ibnu Sirin hati yang sakit. Kenapa hati yang sakit? Ini adalah hati yang kadang-kadang bisa membolak-balik, penuh dengan prasangka. Karena kata Ibnu Sirin, mungkin ini diakibatkan oleh makanan kita yang tidak halal, atau mungkin makanan yang kita yang banyak subhat. Kadang-kadang kita beriman kepada Allah dengan kuat, kadang-kadang kita tidak. Hati kita itu kadang-kadang sakit. Kadang-kadang iman kita tinggi, kadang-kadang iman kita turun. Kadang-kadang kita rajin beramal soleh, kadang-kadang rajin kita melakukan ibadah solat berjamaah, kadang-kadang tidak. Dan inilah kata Ibnu Sirin hati yang sakit. Mudah-mudahan kita bisa fahami di dalam kehidupan dunia ini. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan hati yang sejahtera, hati yang salim, hati yang bersih. Maka kita selalu berdoa kepada Allah,
Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nanti akan datang suatu hari. Hari itu adalah bisa kematian kita, bisa hari kiamat. Jangankan kematian, walaupun kita sedang sakit pun, hati kita sedang sakit pun kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu marilah sama-sama kita manfaatkan hidup ini untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu kita renungi apa kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan harta dan anak-anakmu untuk menghalangi mengingat Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang rugi. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Maka hendaknya kita fahami, marilah sama-sama kita selalu beriman kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita selalu hati yang bersih, hati kita sejahtera, penuh dengan kedamaian, dan kuncinya adalah kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan yang diridhoi oleh Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja. Marilah sama-sama kita melaksanakan solat fardu zuhur berjamaah. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah setiap gerak kita di dalam beribadah selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya